Assalamualaikum. Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media lainnya. Bagi teman-teman yang mau menikah atau sedang cari mebeler, bisa kunjungi website kami, mebelcirebon.com. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sukses, salam sejahtera buat semuanya, buat para entrepreneur muda, buat para bisnismen, buat para mental energi positif yang selalu mengembangkan kapasitas dan potensi dirinya dalam mengembangkan bisnis. Karena di dunia sangat cepat ini, laju perkembangan zaman juga begitu cepat perkembangannya. Maka dari itu kita selaku pemuda harus menjemput segala percepatan laju zaman ini dengan mindset yang sangat baru. Salah satunya kita mengembangkan diri dalam usaha online. Salah satunya adalah sekarang yang lagi sangat ngetren itu adalah Lazada. Ada banyak kawan-kawan saya, salah satunya Bung Ipin, Bung Hasan, dan Bung Ito, dan yang lainnya itu sedang mendalami usaha online dalam Lazada. Yang pertama yang perlu ditekankan itu adalah fokus. Ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh para entrepreneur Lazada. Pertama adalah fokus, kedua adalah siap, ketiga adalah lingkungan atau komunitas, keempat adalah kapasitas atau kecerdasan atau potensi dalam intelektual dia, yang kelima adalah baru ke tahap pengembangan, yaitu adalah manajemen. Yang pertama fokus. Fokus itu salah satu indikator sederhananya di dalam toko itu tidak ada yang merah dalam performa tokonya. Yang pertama itu di situ adalah positive seller rating, rating seller itu tidak boleh merah. Yang kedua itu adalah konten produk, itu tidak ada boleh yang merah. Yang ketiga itu adalah tingkat membalas chat, tidak boleh ada yang merah. Yang keempat itu adalah kecepatan membalas chat, tidak boleh ada yang merah juga, dan sebagainya, masih ada 5 poin lagi. Salah satu indikator fokus juga adalah itu sudah mengorbankan aktivitas lain atau belum. Selama aktivitas lain masih menjadi skala prioritas, berarti itu belum fokus. Itu ekstrimnya fokus dalam Lazada. Yang kedua, setelah fokus itu selesai, mengorbankan aktivitas lain dan performa toko nggak ada yang merah, itu adalah siap. Siap itu adalah alat perang. Kalau kita mau alat perangnya ketapel atau golok atau parang, nggak apa-apa, pakai HP. Tapi kalau mau pakai braided, maka pakai pindan, mau pakai bedil yang pelurunya tajam, itu harus pakai laptop, harus pakai PC, harus ada juga kuota tentunya pelurunya, harus ada apa lagi, printer, dan harus ada stok tentunya. Sepanjang 5 variabel dalam tahap kedua itu belum ada, saya kira nonsense dan bullshit untuk bisa besar Lazadanya. Yang ketiga itu adalah komunitas atau lingkungan. Karena dengan komunitas, dengan lingkungan yang baik, dengan saling mensupport Lazada, maka dengan sendirinya tingkat kefokusan dan tingkat kesiapan juga akan terbantu. Kadang ada memang sangat sedikit, tapi persentasenya tanpa komunitas bisa sukses di Lazada, tetapi itu sangat sedikit. Maka dari itu yang ketiga adalah komunitas atau lingkungan. Jadi carilah lingkungan, carilah kapasitas, carilah komunitas yang menunjang bisnis kita. Yang keempat baru soal kecerdasan dan kapasitas. Itu nomor keempat. Nggak perlu memandang kita itu kurang kompeten dalam IT, dalam bisnis, dalam apa. Yang penting 3 tahapan tadi terselesaikan, itu baru soal otak, baru soal kecerdasan. Jadi sumbangsi kecerdasan terhadap bisnis itu hanya nomor 4. Karena memang sangat menunjang ketika ketiga tahapan itu sudah terpenuhi, memang sangat menunjang soal kecerdasan juga. Karena Lazada itu suka orang-orang yang cerdas. Shopee juga suka orang-orang yang cerdas. Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya suka orang-orang cerdas. Karena banyak konten-konten di situ yang hanya bisa lebih cepat dipahami oleh para orang cerdas. Yang kelima baru soal manajemen atau soal strategi, baik manajemen stok, manajemen karyawan, manajemen bagaimana kita mengupload produk, menambahkan produk dengan baik, contoh judul dengan baik seperti apa,
contoh juga cara kita manajemen keuangan seperti apa. Itu harus dilakukan setelah 4 tahap itu terselesaikan. Yang pertama sih fokus dulu, yang kedua siap, yang ketiga lingkungan, yang keempat baru kecerdasan, yang kelima baru mikirin manajemen. Pertama jangan mikirin manajemen dulu. Kalau sudah empat-empatnya terpenuhi baru manajemen. Itu saja dari saya, sahabatnya Bung T.A. Haji Nunu, sahabatnya Bung Rido, sahabatnya Bung Ipin, dan sahabatnya Bung Korkap. Salam santun dari saya, salam sukses. Man jadda la jada wajada. Man utawi sapane wong jada nemen-nemen sapa wong lazada ing lazada wajada mongko bakal sukses sapa wong. Niku mawon kula pengawasan saniki kirang luwieh mohon maaf ingkang kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Ipin, ini Bung Hasan yang tadi diceritakan. Ini Pak T.A. Nunu, ini Pak Korkab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Mebel Cirebon. Serta kunjungi website kami mebelcirebon.com.